dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar sabdamu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengikuti penebus kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Seorang perempuan muda akan mengandung. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia, orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Lagu antar bacaan puji syukur nomor 372. Puji syukur nomor 372.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keluarga keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara-saudara terkasih, sebagaimana dijelaskan dalam kata pembuka tadi, bahwa peristiwa malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita kepada Maria itu menandakan permulaan pemenuhan harapan dalam perjanjian lama melalui kedatangan Yesus Kristus. Artinya iman Kristiani Katolik kita itu berhubungan atau sudah dipersiapkan dalam perjanjian lama. Kedatangan Mesias itu sudah dinubuatkan oleh para nabi jauh-jauh hari sebelum kedatangannya. Dan salah satu nubuatnya itu yang kita dengar tadi dalam kitab Yesaya, di mana dikatakan bahwa seorang anak darah akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, Allah beserta kita. Saudara-saudari terkasih, dengan kata lain, apa yang
dijelaskan oleh kitab suci dalam perayaan Ekaristi ini ialah bahwa salah satu poin atau dasar iman Kristiani kita ialah inkarnasi, peristiwa penjelmaan sabda Allah atau firman Allah menjadi manusia dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk itu Allah mempersiapkan seorang manusia bernama Maria, dipilih dan dipersiapkan oleh Tuhan. Dan karena yang dikandungnya adalah yang ilahi, maka tentu yang mengandungnya haruslah orang yang bebas dari pengaruh dosa asal. Dan karena itu dalam tradisi iman Katolik kita percaya juga bahwa Allah mempersiapkan Maria itu dengan membebaskan dia dari dosa asal. Kita rayakan pada tanggal 8 Desember Maria dikandung tanpa noda. Nah, saudara-saudari terkasih, Maria mempunyai peran sangat penting dalam sejarah keselamatan. Kita tidak bisa sampai kepada Yesus tanpa Maria. Kalau Maria tidak ada, Yesus juga tidak ada. Kalau Maria mengatakan tidak atas maka kita tidak tahu apa nasib kita sebagai manusia pendosa. Tapi karena ketaatan dan keterbukaan Maria, maka kita memperoleh keselamatan. Ketaatan, kita sebut ketaatan karena bukan sesuatu yang gampang bagi Maria untuk menerima, mengiyakan tugas dan misinya itu. Kita lihat, kita dengar tadi dialog atau reaksi spontan dari Maria. Bagaimana mungkin terjadi? Saya belum bersuami, dengan segala konsekuensinya dalam adat istiadat atau hukum Yahudi. Kalau seorang wanita yang belum punya suami lalu tiba-tiba mengandung atau hamil, wah, itu hukumannya berat sekali. Dengan kata lain, saudara-saudari terkasih, Maria tidak mengerti apa yang diwartakan oleh malaikat Gabriel itu. Tetapi karena dia orang yang terbuka akan kehendak Allah, orang yang taat kepada kehendak Tuhan, Maria pada akhirnya mengiyakan dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan biasa kita sebut fiat Maria, jadi ungkapan kesiapsediaan Maria untuk melaksanakan kehendak Allah, dalam hal ini menjadi ibu dari firman Allah yang menjadi manusia. Sekali lagi, saudara-saudari terkasih, dengan demikian sebenarnya Maria lah orang yang pertama, orang beriman yang mengimani Yesus Kristus itu. Secara teologis dikatakan demikian, karena meskipun dia tidak mengerti, dia menerima tugas itu untuk menjadi ibu Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kita memandang dan mengimani bahwa Maria adalah manusia yang paling kudus, paling suci. Dia menjadi ratu surga dan dunia.
Dan iman Katolik, tradisi Katolik dari awal gereja mengajak kita untuk menghormati orang-orang kudus, terutama Maria sebagai orang kudus yang utama. Baiklah, kita ingat, kita pahami bahwa kita tidak menuhankan Maria seperti kata beberapa orang yang bukan Katolik mengatakan tentang kita. Mereka pandai mengarang apa yang kita tidak imani, mereka bilang begitu. Padahal kita menghormati orang kudus, bukan menyembah, bukan menuhankan, menghormati. Karena peran Maria yang begitu besar dalam menghantar Yesus kepada kita. Kalau kita berdevosi, berdoa dengan pengantaraan Bunda Maria, tujuannya tidak lain, tidak bukan adalah sebenarnya supaya kita sama seperti dia, yakni orang beriman yang terbuka akan kehendak Tuhan. Itu tujuannya. Kalau kita berdoa dengan pengantaran Bunda Maria, kita berdoa rosario, berdoa kayak lain lagi dengan pengantaran Bunda Maria, artinya kita mau, kita ingin supaya kita seperti Maria, yakni orang yang terbuka akan kehendak Allah. Meskipun seringkali kita tidak pahami kehendak Tuhan itu, seringkali sepertinya berlawanan dengan pikiran kita sebagai manusia. Dan Maria juga begitu. Nah, pada kesempatan ini tidak ada waktu untuk menjelaskan beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa konsekuensi dari penerimaan Maria akan kabar dari malaikat Gabriel malam ini yang kita dengar malam ini, itu dalam beberapa peristiwa sepanjang hidup Maria terbukti, di mana beberapa kali atau banyak kali Maria menerima, mengiyakan kehendak Tuhan yang dia tidak pahami, dia tidak mengerti, bahkan sepertinya bertentangan dengan pikiran sebagai seorang manusia. Puncaknya ialah ketika Maria harus menyaksikan putranya satu-satunya mati di kayu salib tanpa kesalahan, disalibkan. Kita bisa bayangkan hati seorang ibu yang berhadapan dengan peristiwa yang demikian. Tapi Maria menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Penginjil Lukas menyimpulkannya dengan ungkapan singkat saja dengan mengatakan, Maria menyimpan segala sesuatunya dalam hatinya dan merenungkannya. Ya, renungkan peristiwa yang seringkali tidak dipahami, tapi itulah kehendak Allah. Sekali lagi saudara-saudari terkasih, sekarang kita mengawali bulan Maria, bulan Rosario, bulan secara khusus gereja mengajak kita untuk merenungkan peran Bunda Maria dalam sejarah keselamatan. Bulan di mana gereja mengajak kita untuk bersama Bunda Maria membuka diri kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak selalu sejajar dengan kehendak kita. Semoga kita semakin hari semakin mirip dengan Maria dan meminta sesuatu dari kita. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Amin.
saudara-saudari terkasih, mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan menyampaikan doa-doa permohonan. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah mengutus malaikat untuk memberitakan kabar sukacita kepada Maria, dan dengan demikian mewujudkan keselamatan bagi umat manusia. Dengan penuh iman kita sampaikan doa-doa kita kepada Allah yang Maha Pengasih. Nanti umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh gereja, ya Yesus, bimbinglah agar gereja tidak gentar melanjutkan peruntusannya membawa kabar baik kepada seluruh dunia demi keselamatan semua manusia. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin dunia, ya Yesus, bantulah para pemimpin dunia agar mereka meratakan jalan bagi cinta kasih dan perdamaian, kerukunan dan persatuan, keadilan dan kesejahteraan yang akan Kau berikan kepada dunia. Marilah kita mohon. Bagi semua keluarga, ya Yesus, dengan pertolongan Santa Perawan Maria, bantulah keluarga-keluarga kami untuk belajar mencintai janji Tuhan dan menemukan keindahan hidup Kristiani. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang ada di sini, ya Yesus, berkat kesaksian Santa Perawan Maria, bantulah kami semua agar menjadi pengikut-Mu yang setia dengan membaktikan hidup kami penuh syukur kepada Allah. Marilah kita mohon. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi sanak keluarga, kenalan kami yang berada di tempat lain, terutama bagi keluarga besar Pak Lukas Pan, dan juga keluarga Filomena Pan yang berada di Hong Kong, juga Cecilia di Bali, agar mereka meskipun berada tinggal di tempat yang jauh dari tempat kami, mereka juga bersatu dalam iman yang sama, senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan dengan perantaraan Bunda kami, Bunda Maria. Dan semoga Engkau senantiasa menganugerahkan kesehatan yang baik, damai, sejahtera dalam keluarga mereka, supaya mereka boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kami berdoa bagi Suster Jocelyn yang sedang menjalani panggilannya, misinya di tanah NTT. Kami mohon Engkau menyertainya agar dalam menapaki panggilan sebagai religius, Suster Jocelyn senantiasa terbuka kepada kehendak-Mu, sebagaimana Bunda Maria senantiasa terbuka kepada kehendak-Mu. Bantulah dia dalam menjalani panggilannya, anugerahkanlah kesehatan yang baik, damai dan sukacita dalam melayani, agar nama-Mu senantiasa terpuji dalam kehidupannya. Marilah kita mohon. Akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk kelompok-kelompok doa yang ada di
wilayah kami ini, kelompok doa Sungai Yordan, Legio Maria, dan barangkali masih ada kelompok-kelompok doa lain di wilayah kami Silon, agar Engkau menyertai umat-Mu dalam kelompok masing-masing, dalam kerasulan masing-masing, dalam pelayanan masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu, dan berilah semangat kepada kami untuk senantiasa berpartisipasi dalam menumbuh kembangkan gereja-Mu di tempat kami masing-masing, agar nama-Mu senantiasa mulia, terpuji dalam kehidupan kami. Berkat kerasulan, pengabdian, contoh yang boleh kami perlihatkan kepada lingkungan di mana kami tinggal. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, demikianlah doa-doa kami. Engkau mengetahui isi hati kami dan mengetahui juga apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Sudilah mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu, doa-doa yang kami hantarkan kepada kehadiran-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persembahan puji syukur nomor 384. saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, dalam penjelmaan Putra Tunggal-Mu, gereja mengenali asal mulanya. Terimalah persembahan umat-Mu
agar dapat bersukacita merayakan misteri ini dalam kehidupan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Serahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan serta mengagungkan Dikau pada kesempatan ini. Maria telah mengandung putramu dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya, telah melahirkan bagi dunia terang abadi Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, dan para pembesar mengagumi surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru, Kudus, Kudus, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, di berbagai Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Valentinus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas mendatang kepada saya, tapi bersabda, maka saya akan Kristus yang akan kita sambut menghantar kita sampai hidup dan amin. Lagu Komuni, Puji Syukur nomor 630.
Ya Allah, kami mengakui bahwa Dia yang dikandung Santa Perawan Maria adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Teguhkanlah misteri iman yang sejati dalam hati kami, supaya berkat kebangkitannya yang menyelamatkan, kami layak memperoleh kehidupan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian, perayaan Ekaristi pembukaan bulan Rosario sudah selesai. Lagu penutup Puji Syukur nomor 629.